Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya siswa-siswi ibu yang ibu cintai. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur karena kita selalu diberikan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat bernafas itu nikmat bukan sih? Ya, kita bisa bernafas itu adalah nikmat ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Untuk itu dipimpin oleh KM. Silakan Nijar. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memanjatkan doa ya, agar pembelajaran kita itu lebih berkah ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, dipimpin oleh Siva. Silakan Siva. Semua berdiri ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Siva. Silakan lanjut Bapak. Hari ini Ibu akan cek kehadiran dulu. Tadi ada kabar ya kalau Santang tidak bisa hadir karena dia sedang kurang enak badan. Ya, kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sehat ya. Ya, mudah-mudahan di sini juga tidak ada yang malas ya. Alhamdulillah kelas ini semuanya rajin-rajin. Ibu perhatikan dari hari ke hari yang malas itu hampir tidak ada ya. Dipertahankan terus kehadirannya, jangan sampai bolong-bolong. Cuma satu orang ya yang tidak hadir di kelompok, tapi ya tidak ada Santang. Baik, mungkin hanya satu orang yang tidak hadir. Kita lanjutkan ya, materi kita masih tentang teks apa kemarin? Unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ya. Ada menjawab materi kemarin kita adalah belajar tentang unsur
unsur-unsur teks eksposisi. Nah, masih ada yang ingat nggak unsur-unsur teks eksposisi itu? Ya, unsur-unsur teks eksposisi itu mencakup apa saja? Ada gagasan dan fakta. Ada gagasan dan fakta. Kalau fakta siapa yang tahu? Apa itu fakta? Faktanya apa sih gitu kan? Fakta itu apa? Suatu kenyataan, ya, suatu kenyataan atau fakta itu suatu kenyataan. Ya baik, itu kita ulas sebentar. Materi kemarin kita sudah merinci unsur-unsur teks eksposisi. Kemarin kita belajar tentang merinci ada gagasan dalam suatu teks, ya. Kemudian ada fakta juga dalam teks tersebut. Kemarin alhamdulillah nilainya sudah bagus-bagus, ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke materi tentang menyimpulkan teks eksposisi. Ini Ibu tampilkan dulu. Nah, ini ada kompetensi dasarnya, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar dan dibaca, dan menyimpulkan isi teks eksposisi ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah sekarang, kemarin kita mempelajari yang 3.5 pengetahuan, sekarang kita ke keterampilannya, ya, yaitu tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu menyimpulkan kira-kira? Ya, Kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian. pendapat akhir dari suatu uraian. Bagus, terima kasih Intan, ya. Kemudian di sini ada indikator pencapaian. Nah, ini adalah sesuatu atau capaian yang harus kalian tempuh, ya. Kemarin kita merinci unsur teks eksposisi dan sekarang kita menyimpulkan teks eksposisi berdasarkan gagasan utamanya. Nanti itu yang akan kita pelajari dan yang harus dicapai. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik menyimpulkan teks eksposisi berdasarkan gagasan utama melalui diskusi dan media audiovisual dengan baik serta penuh rasa syukur, tanggung jawab, toleransi dan disiplin. Nah, ini tujuannya. Yang dimaksud dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, toleransi dan disiplin itu adalah penilaian sikap yang akan Ibu nilai. Apakah nanti kalian tanggung jawab tidak saat berdiskusi, ya? Bersyukur tidak kita ada di sini, ya. Kemudian toleransi dan disiplin, ketepatan waktu. Nanti Ibu akan kasih waktu mengerjakan tugas, apakah kalian tepat waktu atau tidak. Itu tujuan pembelajaran. KKN yang harus ditempuh itu kita 75. Yang di bawah 75 berarti akan melaksanakan apa? Dia. Dia. Bagus. Nah, penilaian sikap selalu dinilai, ya. Pengetahuan sudah dinilai dan sekarang kita akan melakukan penilaian aspek keterampilannya. Nah, kita lanjut. Ada siapa ya yang mau mencoba membacakan contoh teks eksposisi tentang pendidikan karakter? Siapa yang mau coba ke depan mau membacakan? Tolong dibacakan oleh Kamil saja. Kamil ke depan, Kamil. Tolong bacakan. Ya, silakan. Ya, di situ kelihatan. Ya, silakan bacakan. Usia remaja yang berkisar antara 10 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Oh, makanya di sini biar ini pindah ke sini ke sana lewat itu bacanya. Pada usia remaja anak cenderung mencari identitas dirinya. Hal itu karena pada usia remaja seorang mengalami
berat badan dan mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Kondisi itu merupakan masa sulit bagi remaja sehingga diperlukan pengendalian diri yang kuat saat berada di sekolah, rumah, dan lingkungan tempat bermain. Fase transisi ini, anak perlu mendapat perhatian dan pendidikan karakter. Kurangnya kesadaran akan pendidikan karakter menyebabkan sejumlah anak terjerumus pada hal-hal yang negatif karena tidak berhasil mengatasi pergolakan emosi dalam dirinya. Untuk itu, agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif, remaja harus dibekali dengan pendidikan karakter. Lanjut. Sebagian orang Sebagian orang mungkin belum mengetahui tentang pendidikan karakter. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia atau diri melalui upaya pengajaran dalam latihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sementara itu, karakter adalah watak atau perilaku seseorang. Dengan demikian, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan anak untuk berperilaku jujur, sopan, santun, kreatif, percaya diri, dan peduli. Pendidikan karakter penting diberikan kepada untuk membantu remaja dalam mengendalikan emosinya sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Pendidikan kognitif saja tidak cukup untuk membentuk kemampuan bersosialisasi seseorang. Oleh karena itu diperlukan juga pengendalian emosi yang baik agar dapat bersosialisasi dalam lingkungannya. Pengendalian diri ketika tidak menyukai sesuatu, marah, senang, kecewa, dan bingung dapat membantu seseorang menjadi lebih dewasa. sudah ya. Terima kasih Kamil sudah membacakan ini contoh teks. Kira-kira ini contoh teks apa yang sudah kita pelajari kemarin, masih ingat? Contoh teks apa? Eksposisi. Betul. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi. Jangan-jangan kalian lupa ya kemarin ya. Kemarin kita menganalisis juga unsur-unsur teks eksposisi ya. Ada bagian-bagian kemarin yang kita itu ada gagasan dan fakta ya. Ada, jangan ngobrol ya. Nanti ibu kurangin nilai sikapnya ya Dam ya. Kalau ngobrol terus ya Dam ya. Iya Dam? Ya, bagus. Saat ibu menjelaskan, ibu tidak mau ada yang ngobrol nanti ya. Nanti ketika berdiskusi kalian boleh ngobrol, tapi ngobrolnya seputar pelajaran, kan ngobrol yang lain-lain ya. Nah, kira-kira manfaat apa sih yang setelah kita mempelajari ini ya? Kita akan mempelajari tentang menyimpulkan kira-kira apa manfaatnya buat kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira manfaat dari mempelajari ini ya? Kita dapat menyimpulkan semua teks tidak dengan mudah ya? Dapat ya. Kalau kita tahu cara-cara menyimpulkan teks salah satu teks, akan kita menyimpulkan teks eksposisi, maka dengan mempelajari ini kita juga nanti akan tahu manfaat cara menyimpulkan teks deskripsi, teks narasi, dan yang lain-lain ya. Ibu sudah bagi kelompok, masih minggu yang kemarin tetap di kelompok yang sama ya, tetap di kelompok yang sama. Hanya saja mungkin kelompok ini satu orang yang tidak hadir, jadi terpaksa hanya 3 orang saja. Silakan kalian amati video ini ya.
jawab. Kira-kira itu materi tentang apa? Apa? Menyimpulkan teks apa? Teks eksposisi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari penampilan barusan? Penayangan video barusan yang kalian amati? Ya, iya benar. Apakah ide pokok dengan gagasan utama itu berbeda? Apakah Ide pokok ide pokok dengan gagasan utama itu beda? Nah, ada siapa yang mau jawab coba? Ya, Nijar, apa Nijar? Ide pokok dan gagasan utama itu sama saja. Sama saja. Menurut Nijar, ide pokok dan gagasan utama itu sama saja. Ada yang berpendapat lain tidak? Tidak. Ya, betul. Memang ya, sama-sama saja. Ide pokok, kalimat utama, ya, paragraf inti itu adalah sama-sama saja. Hanya berbeda istilah. Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Silakan yang dari materi yang barusan Ibu tampilkan. Kira-kira apa yang mau ditanyakan oleh kalian? Ada? Nah, kalau sudah itu pertanyaannya, sekarang kita amati lagi. Kita kembali ke sini ya. Tadi contoh dari dibacakan oleh Kak Dunia. Nah, ini adalah cara menyimpulkan teks eksposisi. Hanya sebelum menyimpulkan kalian harus tahu dulu ya pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama ada pola paragraf umum khusus. Umum khusus yaitu ide pokok terdapat pada awal paragraf ya, kelas 7 kemarin kalian sudah mempelajarinya. Nah, gagasan penjelasnya itu ada di selanjutnya ya, setelah gagasan utama baru gagasan penjelas. Yang kedua ada khusus umum. Nah, khusus umum ini ditempatkan, ide pokoknya biasanya ditempatkan di akhir paragraf ya. Penjelasan dulu, barulah di situnya ada inti paragraf atau ide pokoknya. Ada lagi campuran. Kalau campuran itu ada di dua-duanya. Di mana? Awal dan di akhir paragraf. Nah, nanti akan ada tugas juga kalian menentukan jenis paragraf apa ya. Jenis paragraf apa yang kalian temukan pada paragraf 1 misalnya. Setelah itu barulah kalian menuliskan inti paragrafnya. Kemudian, nah ini cara menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, ketika kalian, nah sebelum kesini, barusan selintas ya menampilkan. Ada yang tahu nggak cara menyimpulkan? Barusan ibu selintas tampilkan ya. Setelah itu ibu hilangkan lagi. Ada nggak cara menyimpulkan teks eksposisi yang punya pendapat sendiri? Pertamanya apa dulu? Harus seperti apa dulu? Tadi sudah baca nggak? Kalau kalian mau menyimpulkan teks harus ngapain dulu? Dibaca teksnya, menentukan kalimat utama dan menyimpulkannya secara sistematis. Ya, coba ibu lihat di sini. Ya, cara menyimpulkan teks eksposisi. Ya betul, yang pertama membaca teks dulu. Kalau kalian tidak membaca teks, raitan, jangan ngobrol. Ya, kalau tidak membaca teks, bagaimana kita akan menyimpulkan suatu teks? Ya, kemudian setelah membaca secara keseluruhan, baik per paragraf maupun secara keseluruhan bisa ya. Kemudian menentukan kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya dari awal atau di akhir atau awal sama akhir. Ya, kemudian yang ketiga, barulah kalian membuat kesimpulan. Nah, di sini dijelaskan ya.
Untuk membuat kesimpulan baik, dijelaskan simpulan berupa hasil analisis dari teks yang telah dibaca. Sudah pasti ya. Simpulan hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Jangan keluar dari konteks. Yang kedua, menggambarkan isi paragraf, menggambarkan secara keseluruhan isi paragraf. Itu kesimpulannya seperti itu. Kalau ingin kesimpulan yang baik. Yang ketiga, hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf tadi ya. Jadi tidak keluar dari konteks tersebut. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Si Pak, tanya apa sih Pak? Ada yang tanyakan? Tidak. Tidak ada. Ya, berarti paham ya ini ya penjelasan ini? Paham. Paham. Jangan paham nanti pas tugas boleh kami bertanya ya, karena kita tidak sedang kurangnya. Ya. Nah itulah materi tentang cara menyimpulkan teks eksposisi. Kalau tidak ada yang tanyakan, Ibu akan bagikan tugasnya seperti biasa, tugas secara berkelompok. Sudah disiapkan ya buku, alat tulisnya. Kelompoknya suruh bagikan. Ibu jelaskan dulu tugasnya. Tolong perhatikan dulu ya, perhatikan dulu tugasnya. Nanti kalian baca teks eksposisi berjudul manfaat semut Jepang. Ya. Setelah itu kalian tentukan ide pokoknya, termasuk paragraf apa, jenis paragraf apa, apakah deduktif, induktif atau campuran. Itu soal sama RJK-nya ada di belakang. Nih, kelompok 3. Silakan, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan cara mengisinya. Kasih nama dulu identitasnya. Silakan kalian diskusi. Yang tidak diskusi Ibu nilai juga ya. Nah, paham cara isinya? Gimana? Ini kasih nama dulu, baca petunjuknya. Ya. Ya, setelah itu kamu menentukan apa? Jenis paragraf. Jenis paragrafnya apa? Uraian gagasan utama. Nah, ini coba Ibu. Ini tuh ya, ini tuh cara gini. Ini juga sama dari kedua. Ini maksudnya paragraf apa? Paragraf kedua. Ya, ini yang ketiga paragraf apa? Jadi ditulis di sini. Ini uraiannya apa? Berarti kalau uraiannya itu menuliskan kalimat utamanya saja. Kalimat utamanya saja. Ya. Ini jenis paragraf apa? Diskusikan. Kalau paragraf yang ada di awal itu apa? Deskriptif yang di akhir. Nah, yang di akhir induktif. Kalau dua-duanya ada berarti campuran ya. Ini seperti ini. Coba netizen. Kalian diskusikan ya, ini termasuk pada jenis paragraf apa. Nah, itu adalah ini paham. Nah, ini tentukan juga paragrafnya, termasuk paragraf apa ya, induktif. Ini ya, ini juga sama seperti ini. Karena semuanya ada 4, jadi mengisinya juga disebutkan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau kesimpulan itu nanti ditulisnya di kolom paragraf akhir. Berarti kalian menuliskan kesimpulan itu adalah hasil uraian gagasan utama paragraf 1, 2, 3, dan 4 dituliskan pada kesimpulan. Nah,
Sekarang ini sudah paham belum? Belum. Kenapa tidak bertanya tadi? Kalau belum paham ya. Nah ini dulu tentukan apanya? Gagasan utamanya. Ini ya. Kalau ini benda sama terus ini istri. Nanti kamu sampai di bagian ini ya, ini ditaruh. Jangan lupa namanya. Paragraf 1, 2, 3. Nanti kalian ini mulai dari kita pakai. Oke, kamu baca juga. Ya, bantuin temennya. Isi bantu temannya berdiskusi. Iya, tidak bohong. Dikasih jawabannya ke teman-teman yang menulis ya. Sudah paham ya cara mengajarkannya? Nah, ini ada di awal tadi yang di awal disebut dengan ya. Kalau ini boleh kembali baca. Nah. Kenapa perlu dengan coret-coret lainnya? Alam iya. Kalau ini tidak ada kolomnya, garis aja ya. Sudah kelompoknya ini sudah nyampe mana? Kesimpulan. Nah, cara menyimpulkannya, ini kan sudah ketemu nih ya, misalnya ini kelompok ini baru dua, misalnya sudah ketemu semua, berarti kesimpulannya adalah menyatukan uraian gagasan utamanya paragraf 1, 2, 3, 4 nanti disimpulkan di sini, dituliskan di sini. Jadi di satu paragraf kan.
ini ya. Berarti kalimat utama yang dituliskan di nilai itu kalimat utamanya. Oh ya, untuk kelas ini udah umumkan pergantian sesi belum? Belum. Jadi nanti itu kalau tidak ada perubahan ya sesi ini sekarang kan pagi. Nah minggu depan kalian berarti sesi siang, yang siang pagi ya pergantian sesi. Jadi gantian biar nggak bosan yang pagi kasihan tadi terus. Kalau hikmah gimana itu? Masih ke siang karena kendala jalan mungkin ya, atau seperti apa hikmah nanti? Nanti lihat sikon aja ya hikmah ya. Kalau misalnya bisa ya tetap di siang. Sudah sampai ke kesimpulan. Sudah disimpulkan dari sini apa yang disebut kelompok ini kasihan perempuannya sendiri. Ya, pada kelas 1, 2, 3, dan 4 digabungkan jadi sebuah kesimpulan ya. Disimpulkan di sini. Sudah sampai nomor berapa? 3 ya, masih ada. Kelompok ini udah beres nih ya, kelompoknya Roihan. Kalau kerjasama pasti cepat ya. Kalau hanya satu orang yang mengerjakan, kasihan. Yang satu tidak punya ilmunya, yang satunya tambah pintar. Itu yang mana? Oh, bagian Pak. Yang paragraf 40 1 ini satu ya. 1, 2, 3. Nah, ini yang meskipun itu adanya paragraf.
Kesimpulan, tinggal kesimpulan. Nah ini kan rumus ya, rumus untuk menyimpulkan. Jadi itu sudah disimpulkan karena baru paragraf 1, 2, 3 dan 4. Setelah ketemu ini, kalian nanti langsung menyimpulkan di sini secara keseluruhan dalam bentuk satu paragraf. Jadi ditulis kembali di situ. Oh paham? Dari sini 2, 3, 4 tuliskan di kolom kesimpulan. Boleh menggunakan kata hubung juga ya. Selain itu, ada kata hubung. Ini mah kayak semua. Jadi untuk perpindahan sesi nanti informasikan lagi di grup WA. Takutnya ada perubahan jadi atau enggaknya. Ya, gimana? Ya, itu satu ini tugas utamanya ya. Berarti kalimat utama ya. Kalimat utama paragraf satu kalimat utama adalah paragraf dari itu kamu tuliskan. Nah, itu tugas utama saya sini. Jadi tinggal menjelaskan saya hasil ini ke sini. Ya, dituliskan terus. Boleh. Saya ini baru satu kalimat ya. Ini bahasa Indonesia. Jadi ya, dan juga bisa apa? Selain itu, nah bisa di sini pakai lagi kata hubung. Jadi untuk menghubungkan kalimat satu ke kalimat lain itu pakailah kata hubung. Biar terlihat nyambung ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti habis ini kita presentasikan. Kelompok yang pertama berarti yang pertama beres. Kelompoknya Raihan ya. Nanti kalau hanya satu yang betul, pokoknya berarti 2 ya. Kita kan ada 5 kolom nih, ada 5 tugas ya. Jadi kalau betul semua nilainya 10. Nanti ini, udah beres ya? Nah, ini seperti ini ya. Gantian. Ini dulu ya. Sudah? Silakan yang sudah bagi-bagi tugas nanti ke depan ya. Yang mau baca yang bagian mananya. Mana? Tinggal simpulan.
Namanya juga kata hubung, berarti untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Ini pakai kata hubung nggak? Pakai. Konsep dulu, siapa yang membacakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya? Jangan sampai nanti pas di depan saling dulu. Kamu ini ya. Sudah diatur bagian-bagiannya. Siapa keluar bacanya? Di sini? Ya. 1, 2, 3, 4. Udah kelompok Firda? Ya. Sudah beres semuanya. Ketiga kelompoknya sudah beres. Kita presentasikan ke depan ya. Sebelum ibu tunjuk, ada yang mau duluan ke depan? Ada yang mau duluan ke depan sebelum ibu tunjuk? Misalkan Bu, saya kelompok ini mau duluan saja. Siapa? Atau mau ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya. Ini mau diperbaiki lagi atau seperti apa? Iya. Oh iya udah. Kelompok ini saja dulu. Kelompoknya Alia. Silakan yang lain perhatikan. Nanti lihat, tanggapi juga apakah sama dengan jawabannya sama atau tidak ya. Berikan tanggapan itu bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan utama yang akan dibacakan oleh Ali. Urutan paragraf utama, jenis paragraf, deduktif. Selain gagasan utama, semut Jepang yang oleh masyarakat Jepang disebut anti ternyata dipercaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Sebenarnya terdapat lebih dari 150 jenis semut Jepang. Urutan paragraf kedua, jenis paragraf deduktif. Masyarakat Jepang sudah hafal betul manfaat semut Jepang bagi kesehatan. Paragraf ketiga, deduktif. Manfaat semut Jepang diantaranya dapat mengatur kadar kolesterol, meringankan penyakit jantung, meringankan diabetes, mengatur tekanan darah, meringankan penyakit hati. Paragraf 4, deduktif. Meskipun semut Jepang memiliki banyak manfaat, sebaiknya Anda tetap memeriksakan penyakit Anda pada dokter. Kesimpulan teks eksposisi dari kelompok kami, semut Jepang yang oleh masyarakat Jepang disebut arti ternyata dipercaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Sebenarnya terdapat lebih dari 150 jenis semut Jepang. Masyarakat Jepang sudah hafal betul manfaat semut Jepang bagi kesehatan. Selain itu, semut Jepang juga bisa mengatur kolesterol, meringankan penyakit jantung, dan meringankan penyakit hati. Meskipun semut Jepang memiliki banyak manfaat, sebaliknya Anda tetap memeriksa penyakit Anda pada dokter. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok Alia, kelompok 1? Ada yang mau mencoba menanggapi?
Siapa? Ada? Ini kelompok 1, tanggapi oleh ini. Ada nggak tadi Nggak ada, jawaban? Bu. Apa? Untuk uraian gagasan utamanya mungkin terlalu panjang dan kesimpulannya sudah baik dan benar. Sudah baik dan benar. Kalau menurut kelompok ini tadi apa ide pokok untuk paragraf 1 ya, katanya hanya cukup sampai satu kalimat pertama saja. Ini ada kalimat sampai yang kedua ya. Ya, bagaimana tanggapannya? Diterima? Ya, nanti untuk betul atau tidaknya kita simpulkan bersama-sama. Terima kasih atas tanggapannya. Kita ke kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil jawaban diskusi kalian. Silakan. Yang lain perhatikan ya, perhatikan nanti tanggapi oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk hasilnya, yang pertama akan dibacakan oleh Dijar. Jadi setelah membaca teks manfaat semut Jepang, saya bisa menyimpulkan bahwa paragraf 1 memiliki jenis paragraf deduktif. Lalu uraian gagasan utamanya adalah semut Jepang yang oleh masyarakat Jepang disebut ari ternyata dipercaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Lalu pada paragraf 2 jenis paragrafnya sama, yaitu deduktif, dan uraian gagasan utamanya adalah masyarakat Jepang sudah hafal betul manfaat semut Jepang bagi kesehatan. Lalu untuk paragraf 3-nya masih sama, yaitu jenis paragrafnya deduktif. Untuk uraian gagasan utamanya adalah manfaat semut Jepang, diantaranya dapat mengatur kadar kolesterol, meringankan penyakit jantung, meringankan diabetes, mengatur tekanan darah, dan meringankan penyakit hati. Lalu pada paragraf 4 juga masih sama, yaitu jenis paragrafnya adalah deduktif dan memiliki uraian gagasan utamanya adalah meskipun penyakit Jepang memiliki banyak manfaat, sebaiknya Anda tetap memeriksanya. Untuk kesimpulan teks eksposisinya, yaitu jadi kesimpulannya semut Jepang yang disebut ari dipercaya warga Jepang memiliki banyak manfaat dan bisa mengatasi berbagai penyakit. Tetapi walaupun banyak manfaat, kita tetap harus memeriksanya ke dokter. Sekian kesimpulan dari kami Iya. di kelompok 2. Iya, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3, ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan lanjut ke kelompok 3. Yang akan membacakan teks uraian gagasan utama teks dan posisi akan dibacakan oleh Anda. Uraian paragraf pertama, jenis paragrafnya yaitu deduktif. Uraian gagasan utama, semut Jepang yang oleh masyarakat Jepang disebut ari ternyata dipercaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Urutan paragraf kedua, ini paragraf deduktif. Uraian gagasan utama, masyarakat Jepang sudah hafal betul manfaat semut Jepang bagi kesehatan manusia. Manfaat signifikan adalah dapat mengatur kadar kolesterol, meringankan penyakit jantung, diabetes, mengatur tekanan darah, meringankan penyakit hati, dan mengatasi penyakit apapun. Dan paragraf ketiga, jenis paragrafnya jadi fokus. Meskipun semut Jepang memiliki banyak manfaat, sebaiknya Anda tetap memeriksakan penyakit Anda.
suku Jepang yang oleh masyarakat Jepang disebut tadi ternyata dipercaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Dan juga masyarakat Jepang berhafal itu manfaat semut Jepang bagi manusia. Selain itu, manfaat semut Jepang diantaranya dapat mengatur kadar kolesterol, meringankan penyakit jantung, diabetes, mengatur tekanan darah, meringankan penyakit hati, dan mengatasi asam urat. Ya, kesimpulan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Sebentar, karena terakhir ya. Jadi dikomentari oleh kelompok 1. Apakah kelompok 1 mau menanggapi jawaban dari kelompok 3? Jawabannya sudah benar dan tepat. Jawabannya sudah benar dan tepat. Sama seperti jawaban kelompok ini? Sama. Ya, kalau misalnya sama berarti pasti memberikan tanggapan yang sama ya, artinya jawabannya sama juga. Silakan tutup saja. Tutup dulu. Udah mengucapkan salam belum? Terima kasih, sekian dari kesimpulan dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat kelompok 1, 2, dan 3. Beri tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Kelompok 1, 2, dan 3 tadi ada kelompok 1 tadi dikomentari oleh kelompok 2 ya. Tadi betul apa yang dikatakan oleh kelompok 2 untuk paragraf 1 saja, tapi ya untuk kelompok 1 paragraf 1 itu mengambil kalimat pokoknya melebihi atau lebih panjang ya. Padahal walau diambil satu kalimat saja itu sudah termasuk pada kalimat pokok ya. Uraiannya ada di satu kalimat saja, yaitu mulai dari semut Jepang yang oleh masyarakat disebut ari ternyata dipercaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Nanti boleh diperbaiki ya, walaupun sudah dinilai di sini, tapi untuk perbaikan jangan. Terus tadi yang untuk kelompok 2 tadi ketika menyimpulkan itu secara singkat ya, tapi sudah betul. Mulai dari paragraf 1, 2 hanya saja paragraf ketiganya tadi tidak disebutkan ya manfaat dari semut Jepang itu untuk penyakit apa saja. Jadi secara umum saja kelompok ini menyebutkan punya banyak manfaat bagi kesehatan. Hanya di sini tidak disebutkan manfaat itu untuk penyakit apa saja ya. Ya. Tidak disebutkan, itu saja. Kalau untuk kelompok 3 itu sudah bagus ya, menyebutkan mulai dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 sudah betul, dan kesimpulannya pun sudah menggunakan kata hubung ya, menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Hanya saja untuk keseluruhan memang sudah bagus. Nah, itu saja kekurangannya. Untuk kelompok ini tadi menyimpulkan ya, kurang hal ini hanya di paragraf 1 saja. Baik, untuk kegiatan pengerjaan tugas sudah selesai. Kita review dulu ya, apa sih ya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini, kalian mendapat apa saja di pembelajaran hari ini. Apa yang susah dalam pembelajaran ini? Ketika apa sih yang susah? Ada yang susah? Tidak. Tadi menentukan jenis paragraf susah tidak? Tidak. Karena sudah tahu mungkin ya tadi apa itu jenis paragraf, pengertian deduktif itu apa, terus apa lagi? Jenis kalimat, jenis paragraf itu apa saja? Deduktif dan siapa yang mau mencoba menjawab ya? Tadi sudah dijawab di kegiatan pertama pendahuluan ya. Nah, setelah pembelajaran dilakukan ya, bagaimana cara meringkas suatu teks? Siapa yang mau jawab? Ada nilai plusnya. Cara menyimpulkan teks eksposisi khususnya. Siapa yang mau coba jawab? Tadi diapain dulu sih? Nah, kan kalian sudah mengalami nih, sudah pengalaman ya, atau sudah melakukan kegiatan.
Tadi sekalian sebelum menyimpulkan teks ngapain dulu? Membaca dulu, kemudian menentukan apa? Gagasan utama. Yang ketiga, barulah kalian menyimpulkan. Sama tidak simpulan ini dengan kegiatan yang ada di situ? Sama ya. Jadi tadi kalian disuruh membaca dulu, kemudian menyimpulkan gagasan utama dan menentukan jenis paragrafnya, kemudian barulah menyimpulkan secara keseluruhan. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan ya dalam pembelajaran ini menurut kalian ya. Mudah-mudahan nanti dievaluasi juga tidak ada kesulitan juga ya. Nah, untuk nilainya alhamdulillah sudah di atas AKM semua, sudah bagus. Untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya itu kalian akan mencoba membuat teks eksposisi. Kalau sekarang kalian baru menganalisis, kemarin menganalisis, sekarang menyimpulkan. Nanti di kegiatan berikutnya kalian akan belajar membuat teks eksposisi. Caranya bagaimana? Jadi nanti ingat lagi ya. Nanti kita ulas di kemudian hari di pembelajaran berikutnya. Hanya saja tidak akan beda dengan kegiatan ini. Artinya akan bertemu lagi dengan paragraf deduktif, campuran. Kemudian ada gagasan, ada juga fakta di unsur-unsur ya. Jadi menggabungkan kegiatan satu, merinci unsur-unsur teks eksposisi, kemudian menyimpulkan, dan selanjutnya adalah membuat teks eksposisi. Ya. Kalau tidak ada yang tanyakan dulu tidak dari pembelajaran ini? Mungkin ada yang akan ditanyakan dulu? Ya. Paragraf deduktif itu apa? Paragraf deduktif mau mengulang lagi. Ada yang mau mencoba menjawab apa itu paragraf deduktif? Yang sifat paragraf yang pokok pikiran ada di awal paragraf itu katanya Raivan. Ya, ada yang berbeda di pendapat tidak? Tidak. Ya, memang seperti itu. Jawabannya paragraf deduktif itu adalah kalimat utamanya di awal paragraf. Ada lagi? Jadi intinya sekarang kalian harus paham paragraf deduktif itu apa, induktif itu apa, campuran itu apa, ya. Kemudian cara menyimpulkan kalian sudah betul tadi dengan menggunakan kata hubung juga, ya. Tanpa ibu jelaskan di sini tadi bagus nih ya. Ada yang berinisiatif, Bu, bagaimana kalau misalnya menggunakan kata hubung bagus itu? Memang ya, memang harus dia yang antara kalimat satu dan kalimat berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja pembelajaran ini. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan lagi ke depan. Lembar kerjanya sama lembar jawabannya. Kelompok juga. Karena sekarang musim hujan kalian harus langsung pulang ya. Jangan berteduh di tempat yang ada pohon. Hati-hati ya. Jaga kesehatan kalian juga. Silakan bereskan buku dan tas kalian. Kita pulang. Nah, sebelum pulang, Ibu akan simpulkan sedikit ya. Jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran, serta cara menyimpulkan teks eksposisi, yaitu dengan cara membaca teks terlebih dahulu, kemudian menentukan gagasan utama, dan yang ketiga adalah menyimpulkan secara keseluruhan. Ya. Silakan kita tutup saja dengan dipimpin. Oh ya, sebelum pulang dipimpin doa dulu oleh Liza. Silakan Liza. Ya, sebelum pulang mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum
keluar kelas. Hati-hati di jalan ya. Ucapan terima kasih. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.